Jadi wajib. Pertanyaannya adalah apa yang wajib, apa yang mendukung sehingga yang mendukung itu menjadi wajib. Saya jawab sendiri. Contohnya yang wajib sholat lima waktu. Apa yang mendukung? Yang mendukung menutup aurat. Untuk menutup aurat pakai apa? Zaman dulu boleh dong pakai daun jati, pakai untuk sholat. Allahu Akbar. Gatel. Belum sampai satu rakaat bedah karena gatel. Nggak aman. Diganti daun pisang. Allahu Akbar. Allah. Allah. Begitu sampai 4 rakaat jebol, nggak aman. Diganti plastik. Allah. Gerah. Panas apalagi kalau saya dicepu itu kan dari panas ya. Sudah panas, transparan lagi. Bisa bayangin tuh? Enggak. Kalau transparan nggak mungkin bisa datang ke sini. Nggak mungkin ya? Apalagi Mbak Eni, nggak mungkin. Nggak aman. Yang paling aman adalah pakai kain. Mengadakan kain hukumnya wajib. Kalau nggak ada kain, nggak bisa sholat. Kita nggak bisa. Kain adalah produk budaya. Jadi kalau nggak ada budaya, pelaksanaan agama tidak menguntungkan. Contoh yang kedua, naik haji ke Mekah. Nggak mungkin dong ke Buleleng. Ke Mekah. Untuk ke Mekah juga nggak mungkin orang Indonesia karena ada laut. Lautnya gede. Nggak mungkin pulang kita minjem Doraemon, kota ajaib, kan nggak mungkin. Harus sebagaimana kaidah fikih al-wasailulaha ahkamil maqasid, sarana hukum yang sama dengan tujuan. Jadi kalau misalnya mencerdaskan bangsa adalah wajib, maka sarananya juga harus ada. Sebab kalau sarananya nggak ada, nggak mungkin tercapai. Kalau naik haji, misalnya apa sarananya supaya orang cerdas? Ada masjid, ada pesantren, ada madrasah, ada kampus. Kalau ini nggak ada, nggak cerdas. Berarti harus dibangun, harus. Kalau ini nggak dibangun, tujuan mencerdaskan nggak tercapai. Begitu pula naik haji, nggak mungkin tercapai kalau sarananya nggak ada. Sarananya apa? Karena laut tentu harus naik laut. Kalau pakai gedek, tahu nggak? Pikir, mati. Nggak nyampe, udah mati. Tingginya laut. Pakai perahu mati, yang mungkin pakai kapal yang gede. Tapi berapa bulan? Berapa tahun? 3 bulan. Bisa 3, bisa 4, bisa 6, bisa setahun. Begitu sampai sana, wukufnya udah selesai. 2 tahun hanya untuk lewat. Wah, nggak aman. Karena itu dibutuhkan yang cepat, aman. Muncullah pesawat, gedek, perahu, kapal, pesawat adalah produk budaya. Jadi kalau tidak ada produk budaya, maka mustahil ajaran agama bisa terlaksana dengan baik. Nah, kesalahannya adalah budaya itu selalu dianggap tradisi. Budaya hanya dibatasi kesenian. Padahal ada budaya kelautan, ada budaya pertanian, ada budaya kehutanan, ada budaya pendidikan, ada budaya hukum, ada budaya agama. Berarti luas, termasuk budaya transportasi. Jadi kalau begitu, mala yatimul wajib illa bihi wahwal wajib. Suatu kewajiban tidak akan mencapai sempurna kalau tidak ada yang mendukung, maka yang mendukung itu menjadi wajib. Berarti keadaan ini harus wajib. Yes. Dengan demikian baru 2 contoh tadi, berarti antara agama dan budaya mustahil bisa dipisah. Dipisah nggak mungkin. Sebab kalau kita naik haji, ya pakai apa dong? Temuan akal sehingga itu produk. Contoh terakhir, minum wajib, wudu wajib. Pakai apa dong? Pakai tempat. Tempat itu namanya produk budaya. Kalau di zaman Nabi pakai kolam. Terus kemudian maju baju zaman dulu di Jawa namanya padasan. Sama padasan. Ya, nah, yang diisi harus dibuka. Itu padasan. Kalau anak sekarang nggak tahu. Padasan nggak tahu. Terus muncullah keran. Nah, sekarang keran gampang.
Olah, kolam, padasan, kran adalah produk budaya. Jadi kalau butuh, apalagi mau minum, butuh gelas, cangkir, kendi adalah produk budaya. Kalau nggak ada produk budaya, dulu pakai apa? Pakai daun, pakai bambu, terus pakai tanah, tempurung, sekarang plastik. Semuanya itu namanya produk budaya. Kalau nggak ada produk budaya, orang minum, masa pakai di tangan gini. Terus dari sumur ini bawahnya gini. Aduh, Pak Harto, aku mau minum. Terus gimana cara ngasihkan saya? Gini, ya udah. Airnya mana? Nggak ada, hilang. Kalau tidak ada budaya, maka kita mati. Kalau tidak ada budaya, agama tidak akan terlaksana. Berarti hubungan antara agama dan budaya tidak bisa dipisah. Itu satu. Yang kedua, kalau hari ini misalnya bapak-bapak saya tanya, apakah akikah itu ajaran Islam? Pasti yes. Dulu sebelum Rasulullah hadir, akikah itu sudah ada. Jadi akikah itu adalah ajaran jahiliyah, ajaran tradisi Arab. Dulu sebelum ada Rasulullah membawa keislamannya, kalau ada orang lahir, disembelihkan kambing, terus kemudian darahnya ditabuh, terus kemudian dicukur, darahnya dites-tes ke kepala. Begitu Rasulullah hadir, bentuknya tetap dipertahankan, namanya akikah, tapi isinya diubah. Kata Nabi, ini apa? Dari darah diubah minyak wangi, nggak usah pakai darah, sekarang pakai minyak wangi. Pertanyaannya adalah, tindakan Rasulullah mempertahankan bentuknya tetap, namanya akikah. Jadi akikah ini adalah tradisi jahiliyah, tradisi Arab, tetap dipertahankan, hanya isinya aja yang berubah dari darah ke minyak wangi. Pertanyaannya adalah, disebut apa? Tak jawab gini, saya menamanya desakralisasi, bisa juga dinamai islamisasi. Oke, peristiwa ini saya pindah ke Jawa. Dulu ketika belum ada Wali Songo, kita ambil yang disebut Islam di sini banyak. Saat itu kan belum, sebelum Wali Songo. Semua orang Jawa ya Hindu, semua orang Jawa ya Buddha. Dulu semua orang Jawa memiliki pandangan tentang 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari sampai 1000 hari. Ada 2 pandangan. Pandangan pertama, kalau mereka suruh khotimah, baru nenggak bir misalnya, mati, maka rohnya tidak masuk nirwana, gentayangan. Terus kemudian orang-orang yang keluarganya bertanya kepada empu. Empu adalah orang yang mengetahui pada masa dulu, sekarang sarjana. Mbah empu, saya bertanya, ini kan arwah gentayangan nih, kira-kira bisa nggak masuk nirwana, masuk surga? Oh bisa. Caranya piye? Caranya gimana? Gampang. Minta ampun kepada Sang Yang Widiwasa pada hari di mana Sang Yang Widiwasa memberikan pengampunan. Loh, kapan itu? Pada hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100 sampai hari ke-1000. Oh gitu. Makanya orang-orang Jawa ngadakan selamatan. Geden-geden. Apalagi kalau hari ke-1000 pada berdoa semuanya, berharap roh yang gentayangan tadi diampuni Tuhan. Itu versi pertama. Versi kedua itu dia orang baik, husnul khotimah, kemudian mati, maka masuk surga langsung. Begitu masuk surga, cuman bertanya-tanya, aku sudah mati 3 hari ini, kira-kira orang yang kutinggal ini hidupnya kecingkrangan nggak? Kecingkrangan, keserakat nggak? Menyedihkan nggak? Apa itu bahasa sini? Pokoknya hidupnya nelongso nggak? Nah, nelangsa tahu ya? Nelongso nggak? Akhirnya aku coba deh turun, rohnya turun. Begitu turun, lulu ternyata aku meninggal sudah 3 hari, mereka nggak nangis tapi mendoakanku. Ya udah aku balik lagi ke surga. Begitu pula hari ke-40, begitu pula hari ke-100 sampai hari ke-1000.
Nanti kalau aku sudah hari ke-1000 kok ternyata nggak nangis, nggak sedih, tapi malah mendoakan aku, ya sudah, aku ikhlas melepas dunia. Turun. Oh, makin geden-geden, makin banyak orang mendoakanku, nggak ada yang sedih, ya sudah, aku ikhlas melepas dunia. Berarti 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari zaman dulu itu difungsikan untuk 2. Bagi yang banyak dosa, su'ul khotimah, hari pengampunan. Bagi yang husnul khotimah, hari penenangan. Tiba-tiba datanglah Islam, ucuk Sunan Kudus. Kata Sunan Kudus, ini nggak boleh ini, kata Sunan Kudus, ini bid'ah nih. Terus datang Sunan Bonang, nggak begitu caranya. Nah, ini baru masuk Islam, langsung dikatain bid'ah, ya kabur. Nah, terus piye dong carane? Begini loh Bonang. Kata Sunan Bonang dan Sunan Kudus, ya sudah, biarin aja. Terus kalau kemarin itu masih pakai Tripitaka, doa-doanya pasti pakai Hindu, Buddha, misal Om Ilahi sekarang bono langgeng sadu. Arto catatan, aku selain sebagai dosen di Universitas Syarif Hidayatullah UIN Jakarta, aku adalah dosen Sekolah Tinggi Agama Buddha yang saya ajar calon-calon biksu. Saya satu-satunya Muslim yang mengajar biksu. Iya, mengajar calon biksu, bukan biksu, calon biksu. Jadi sebelum jadi biksu belajar sama kita. Nah, terus kata Sunan Bonang, nah kalau kemarin doanya masih Buddha, masih Hindu, kita ganti katanya. Kita ganti apa? Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir laha, Rabbana atina. Kalau kemarin masih puji-pujian pakai Hindu dan Buddha, kita ganti apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita ganti. Kalau kemarin masih Buddha banyak yang Tripitaka dimasukkan, kita ganti Subhanallah walhamdulillah. Nah, sambil latihan. Pertanyaannya adalah, tindakan Sunan Bonang bersama Sunan Kalijogo mempertahankan bentuknya tetap, tapi isinya diubah, disebut apa? Desakralisasi, Islamisasi. Pertanyaan yang ketiga adalah, sama nggak Nabi sama nggak mempertahankan bentuk, mengubah isi? Berarti 3 hari, 7 hari, 40 hari yang sekarang kita disebut tahlilan itu punya dasar. Boleh. Kenapa? Karena sama-sama memiliki. Nah, di dalam kaidah fikih ini namanya bayani. Apa itu bayani? Ciri bayani itu 5. Salah satu ciri bayani adalah menganalisa wahyu, menganalisa Quran, menganalisa hadis, menganalisa kitab gundul, menganalisa teks, menggunakan kias, menggunakan analog. Kalau analog sudah pada tahu? Sudah ya? Diterangkan. Oke, terangin ya. Misalnya kalau di zaman Nabi dulu bayar zakat pakai gandum, Indonesia kok beras? Kan nggak cocok itu. Harus bayar gandum. Nah, timbul pertanyaan, gandum itu apa? Makanan pokok. Oh, kalau begitu Indonesia makanan pokok apa? Beras. Bayar. Nah, menyamakan, menyerupakan ini namanya kias. Nah, aku juga melakukan kias. Apa? Nabi Muhammad mempertahankan bentuk. Jadi akekah itu ajaran jahiliyah. Terus kemudian diubah isinya dari darah menjadi minyak wangi. Nah, Sunan Bonang juga sama, mempertahankan bentuknya tetap, namanya 3 hari 7 hari, isinya aja yang diubah. Mulanya masih pakai Om Ilahi. Nah, kita ganti la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang saya lakukan ini namanya dalam usul fikih bayani. Berarti boleh? Boleh. Enggak apa-apa. Enggak. Ini bid'ah. Enggak bid'ah. Salah. Ibadah itu dibagi 2. Ibadah dibagi 2. 2 itu gini. Masa ibadah dibagi 2 gini? Ibadah dibagi 2. Ini satu namanya dibagi 2. Ini enggak ada kaitannya dengan capres ya. Dibagi 2. 1 ibadah khusus, 2 ibadah umum. Saya ulangi, ibadah dibagi 2, ibadah khusus, ibadah umum. Pertanyaannya adalah, apa itu ibadah khusus, apa itu ibadah umum?
Ibadah khusus adalah ibadah yang caranya, waktunya, jumlahnya, tempatnya. Al aslu fil muamalah al ibahah. Prinsip dari ibadah ini adalah boleh hatta yadulad dalil tahrim, sampai ada dalil yang mengharamkan. Pertanyaannya adalah 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, atau yang kita sebut tahlilan itu masuk ibadah khusus atau umum? Umum ya? Umum. Kalau umum berarti boleh ditambahi, boleh dikurangi. Contohnya, aku nggak mau 1000 hari ya, mau saya bikin 1007, boleh? Boleh. Aku nggak mau 3 hari, mau 2,5 hari, boleh? Boleh. Nambahi boleh, ngurangi boleh. Berarti nggak ada bid'ah. Jadi kalau ada yang berkata bahwa tahlilan itu bid'ah, 1000% dulu pasti ustadznya nggak pernah belajar ilmu budaya. Jadi 3 hari, 7 hari itu tidak bid'ah. Enggak. Ditambahi boleh, dikurangi boleh. Saya nggak mau 7 hari, kelamaan, saya potong 5, boleh. Nambahi boleh. Tapi kalau jangan coba-coba yang bagian khusus. Kalau yang khusus ini udah pakem dari sononya. Sholat subuh ya 2, sholat isya ya 4, tiba-tiba ganti 3,5 aja deh, nggak usah pakai salam. Aduh, nggak bid'ah, nggak boleh. Nambahi bid'ah, ngurangi bid'ah. Itu untuk batas ini. Nah, kalau umum bebas. Ditambahi boleh, enggak ditambahi boleh, mau enggak diadain, enggak apa-apa. Tapi kalau yang di sini enggak diadain, dosa, masa enggak sholat. Kalau 3 hari aku enggak punya duit ya enggak apa-apa. Tapi kalau saya lagi malas enggak sholat, ya dosa. Ini enggak boleh ditambahi hukumnya. Ya, ini berarti ibadah khusus, ibadah umum. Terus sekarang terakhir. Setelah itu dialog. Sekarang masuk ke seni. Seni adalah bagian dari budaya. Seni saya khususkan khusus musik. Saya menggunakan dalil 2. 1 dalil akli, 2 dalil nakli. Dalil akli itu dalil pemikiran. Selama ini kalau ada ustadz yang mengatakan musik itu haram, saya beri pertanyaan 1, seluruh ustadz yang pernah mengatakan itu haram, tidak pernah satupun yang bisa menjawab. Kenapa? Karena pertanyaanku itu gini, apa itu musik? Definisi musik itu adalah, kalau nggak belajar ilmu musik kira-kira bisa nggak? Tiba-tiba musik itu ya kita salah, itu bukan musik, itu alat. Nggak pernah belajar ilmu musik, tiba-tiba haram musik, ngawur itu namanya. Karena itu ketika sebelum membicarakan haram dan tidak, langsung saya panggil, coba musik itu adalah, nggak ada satupun ustadz yang bisa merumuskan definisi musik. Kenapa? Nggak belajar ilmu musik. Akhirnya tak jawab diri. Musik adalah bunyi-bunyian yang terikat oleh nada dan irama. Nada itu tinggi rendah, irama itu pelan dan cepatnya. Jadi iman, Allahu Akbar, Ar-Rahman tinggi, Ar-Rahim musik. Allahu Akbar, Allahu Akbar musik. Maliki yaumiddin tinggi rendah, cepat lambat musik. Berarti seluruh Al-Quran yang diucapkan musik. Maka kalau ada yang mengatakan musik haram, kalau itu pas aku tahu, misalnya ada ustadz yang bilang, jangan jadi imam. Kenapa? Kan musik haram. Jadi makmum. Tapi begitu jadi makmum, Allah, itu udah musik. Musik, makanya definisinya harus jelas. Alat beda, bunyi-bunyian itu ditimbulkan dari 2. 1 ditimbulkan dari alat musik, 2 ditimbulkan oleh yang bukan alat. Contohnya gini. Berarti ditimbulkan bukan dari alat, tapi bunyi musik, tapi bukan dari alat. Nah, yang dari alat itu gitar. Tiba-tiba itu musik, gitar itu bukan musik, tapi alat musik. Piano bukan, piano itu alat.
alat musik. Berarti musik itu tidak haram. Kenapa? Musik adalah bunyi-bunyian yang terikat oleh nada dan irama. Kalau adzan gitu, musik gitu. Itu satu. Dalil naklinya. Nah, sekarang dalil Al-Qur'annya. Kalau ini dalil akal. Bapak, ibu, ibunya ada kan? Nggak ada. Boleh kalau ada HP, buka Quran surat Luqman ayat 6. Ayo monggo. Ada? Nah, bukain. Nah, buka dan Pak ini. Apa surat apa Pak? Surat Luqman ayat 6. Luqman ayat 6. Ya. Ini saya buka ya. Aku semangat jadi sumuk. Enggak apa-apa ya? Ada dingin kok bisa sumuk. Ini Karena wa semua. minan nasi. Iya, betul. Artinya? Loh, gambarnya kan. Sebetulnya pamer ini kali. Ya, Pak. Artinya? Ya. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Oh, cukup. Liyudillah an sabilillah. Saya ulangi terakhir. Wa minan nasi mayastarillah wal hadis. Ada kata lahwal. Lahwal hadis itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia omongan yang tidak berguna. Sehingga kalau diterjemahkan total ada di antara manusia yang menggunakan omongan yang tidak berguna, percakapan yang tidak berguna untuk menyesatkan jalan Allah. Lahwal hadis itu. Sahabat bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, apa arti kata lahwal hadis yang terdapat di dalam surat Luqman ayat 6? Wa minan nasi mayyastaril lahwal hadis. Maksudnya di situ ada kata tidak berguna. Ibnu Abbas menjawab, itu adalah nyanyian. Berarti kalau diterjemahkan, kalau itu diganti, ada di antara manusia yang menggunakan nyanyiannya untuk menyesatkan jalan Allah. Kalau melihat teksnya benar, musik itu menjadi tercela. Kalau melihat teks terus, jangan berhenti di sini. Kenapa? Harus dilihat asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini di mana sih? Nah, jadi memaknai ayat tidak bisa serta-merta dilihat hanya teks, harus dilihat konteksnya. Kok ayat ini berjedul itu kok kalimat ini muncul ini gara-garanya apa sih? Nah ini yang hampir nggak pernah dibaca, padahal ada asbabun nuzul namanya, sebab-sebab timbulnya ayat. Saat itu begini, ada orang kafir kemudian ingin ketemu Nabi. Kenapa kok ketemu Nabi? Islam itu viral, karena itu dia penasaran. Islam itu koyopo toh? Aku ingin tahu Islam koyopo, tapi aku nggak mau dari katanya. Aku ingin langsung dari Muhammad. Kalau tak temunya deh, jalan. Ketika di jalan dihajar sama temannya. Kamu mau kemana? Aku mau ketemu Muhammad. Ngapain kamu ketemu Muhammad? Aku mau tanya Islam. Nggak usah. Itu nggak penting. Mending kita nyanyi. Akhirnya digeret nyanyi. Nggak jadi ketemu. Turunlah ayat ini, surat Luqman ayat 6. Bunyinya wa minan nasi mayyastaril lahwal hadits. Berarti yang dimaksud nyanyian adalah yang nyanyian yang ini nih. Yang mana? Yang tujuannya mungkar. Kok mungkar? Kan tadi mau ketemu Nabi Muhammad, tapi dibelokkan, nggak usah. Berarti kita nyanyi. Berarti nyanyian yang nggak boleh adalah nyanyian yang tujuannya mungkar, tujuannya jelek. Berarti kalau tujuannya baik, boleh. Liriknya jelek. Kenapa liriknya jelek? Karena menghina Nabi. Kalau liriknya bagus, boleh. Sehingga haram itu dibagi dua, haram bidat dan haram biilat. Contoh, haram bidat adalah haram karena zatnya. Contoh, misalnya babi itu mau dimakan sedikit banyak ya tetap haram, namanya haram bidat. Haram biilat adalah haram karena ada sebab. Contoh, misalnya ini air putih, anggap aja ini air putih. Air putih itu halal, tapi karena aku nyolong maka menjadi haram. Haram seperti ini disebut haram biilat. Pertanyaannya adalah, kalau begitu musik itu haram bidat atau haram biilat? Bilat.
Saya ulangi, berarti musik itu haram karena materinya atau karena sebab? Sebab. Sebab. Nah, ada 5 penyebab. Penyebab itu yang pertama dilihat dari tujuannya. Kalau tujuannya untuk misalnya kerja, aduh bosan aku, otakku brodeng, aku mau refreshing. Selesai refreshing, semangat lagi. Oh, tujuannya baik. Kalau sejak awal tujuannya untuk dansa, cium-ciuman, tujuannya berarti nggak boleh. Dilihat dari tujuan, dilihat dari tempat dan waktu. Ada jam sini subuh zuhurnya jam berapa? Jam 12. 40. Nah, 12.40 ada azan. Allahu Akbar. Persis di imaman. Persis azan. Orang ada azan, gitaran persis di imam. Musik itu boleh, tapi karena tempatnya tidak tepat, waktunya tidak tepat, menjadi haram. Sudah azan kenceng tiba-tiba persis di imaman. Kan musik boleh, mentang-mentang boleh, persis di imaman gini. Apalagi begadang ya. Oh, wah ini cari masalah. Berarti haram, bukan karena halal berarti boleh sembarang. Tapi kalau tempatnya benar, tempatnya dipentas, waktunya benar, maka ini menjadi boleh. Yang di dalam kaidah fikih berbunyi al hukmu yaduru ma'a illati wujudan wa adaman. Hukum itu tergantung ilatnya, sebabnya. Kalau sebabnya masih berarti haram, kalau sebabnya nggak ada berarti boleh.